Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanat Dr. Imin Studio. Naltaqi maratan ukhra fi hissatina al-lughatil arabiyyah min kitabil awal litullabil awal al-juz' al-awwal min wahdatil ula ila wahdatil thaniyah. Selamat datang di channel Dr. Imin Studio. Kita lanjutkan seri perkuliahan kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, kitab At-Talib Al-Awwal, ya. Jilid 1, Al-Juz' Al-Awwal, juz pertama dari bab 1 dan 2 yang berkaitan dengan At-Tahiyyah wa Ta'aruf, salam dan perkenalan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mulahazah an-nahwiyah. Kita akan memfokuskan mulahazah nahwiyah yang ada di bab pertama dan di bab kedua dari buku ini. Baik, kita lihat dari halaman 9 ya, terkait dengan at-tarakibun nahwiyatu. Contoh di sini ya. Pertama, hal anta Pakistaniyun? Na'am, ana Pakistaniyun. Kemudian yang kedua, hal anti Pakistaniyatun? Na'am, ana Pakistaniyatun. Ya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwasanya dalam susunan kalimat dalam sebuah kalam ya, atau kalimat dalam bahasa Arab terdiri atas isim, fi'il dan huruf ya. Di sini kita lihat kalimat yang ada yaitu kalimat tanya ya, hal anta Pakistaniyun ya. Hal di sini dia sebagai harful istifham ya. Harful istifham yaitu kata tanya. Hal anta di sini sebagai domir ya. Anta ism domir, kemudian Pakistaniyun ya. Ini juga dinamakan dengan isim ya, yang menjelaskan tentang kewarganegaraannya ya. Hal anta Pakistaniyun? Apakah Anda orang Pakistan? Maka kata tanya hal membutuhkan jawaban na'am. Na'am ana Pakistaniyun. Nah, ini kalimat untuk yang muzakkar atau yang laki-laki. Kalimat berikutnya yang di sebelahnya yaitu hal anti Pakistaniyatun? Na'am, ana Pakistaniyatun. Kalimat yang sama tetapi peruntukannya untuk yang perempuan atau mu'annas. Ya, kita lanjutkan dari halaman 13 yaitu mulakhas tarakib, rangkuman dari kaidah-kaidah. Kita dilihat di sini ana, anta dan huwa. Ana, anti dan hiya. Ini untuk domir ya, domir yang laki-laki dan yang perempuan. Ana talibun, saya seorang siswa. Ana mudarrisun, saya seorang guru. Ana tabibun, saya seorang dokter. Atau untuk yang muannas ya, anti misriyatun, anti Anda orang Mesir ya. Kemudian hiya turkiyatun, dia seorang orang Turki, berkeluarga negaraan Turki ya. Hiya suriyatun, dia berkeluarga negaraan Suria. Berikutnya yang kedua yaitu min aina anta, min aina anti, min aina huwa dan min aina hiya. Ana min Pakistan, anta min Pakistan, anti min Turkiya, huwa min Misra, hiya min Suria. Ya, kata tanya min aina ini menanyakan dari mana. Harful istifham yas'al anil makan. Min aina anta? Saya dari mana kamu? Kamu dari mana? Saya dari Pakistan. Kamu dari Turki dan seterusnya. Pakistan, Turkiya,
Misra, dan Suria ini adalah nama-nama negara. Sedangkan Misriyatun, Turkiyatun, dan Suriyatun ini menjelaskan tentang kewarganegaraannya. Kita lanjutkan. Ya. Hal anta Pakistaniyun? Na'am, ana Pakistaniyun. Hal anta Turkiyun? Na'am, ana Turkiyun. Atau kalimat berikutnya, hal anti Pakistaniyatun? Na'am, ana Pakistaniyatun. Apakah kamu orang Pakistan? Ya, saya orang Pakistan. Hal anti Turkiyatun? Na'am, ana Turkiyatun, dan seterusnya. Ini contoh kalimat tanya untuk yang muzakkar dan yang muannas, kata ganti orang kedua. Jawabannya membutuhkan jawaban na'am atau la. Di sini kita mendapatkan contoh untuk jawaban na'am. Ya, kalimat-kalimat di atas merupakan contoh-contoh kalimat tanya. Berikutnya atau harful istifham. Berikutnya kita akan melihat contoh daripada kata tunjuk. Hadza akhi, hadza sadiqi, hadhihi ukhti, hadhihi sadiqati. Ya. Ini saudaraku, ini temanku, ini saudaraku perempuan, ini saudaraku temanku yang perempuan. Kemudian ismi Khalid, ismi Khawla, ismi Khalil, ismi Khadijah. Itu untuk memperkenalkan nama, domir, kata pemilikan iya di sini untuk menunjukkan saya. Nama saya atau namaku Khalid, Khawla, Khalil, dan seterusnya. Ya, ini penjelasan terkait mulakhas tarakib atau rangkuman kaedah-kaedah yang dipelajari dari bab pertama dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, Al-Juz'ul Awal min bab At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Berikutnya kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua dari kitab ini. Kita lanjutkan ke unit berikutnya, Al-Wahdatu Tsaniyatu Al-Usratu. Unit kedua yaitu tentang keluarga. Di sini kita akan membahas tentang kaedah-kaedah yang ada di dalam unit kedua ini. Di halaman 31 dari buku ini. Ya. Baik, berikutnya kita lihat at-taraqib an-nahwiyah. Ya. Kaidah nahwiyah di sini. Kita lihat pertanyaannya, ainal mi'tafu? Hadza huwal mi'taf. Ya, di mana mantel? Ini dia mantel. Ainal ghurfatu? Hadhihi hiyal ghurfatu. Ya, kita lihat kata tanya di sini aina, ya. Aina menanyakan di mana? Di mana mantel? Maka jawabnya hadza. Ya, hadza di sini adalah sebagai kata tunjuk. Hadza ismul isyarah untuk yang muzakkar. Huwa, ya, domir, kata ganti orang ketiga dia. Ini dia huwal mi'taf, ya. Yaitu mantelnya, isimnya, barangnya. Hadza huwal mi'taf. Aina al-mi'taf? Hadza huwal mi'taf. Berikutnya contoh yang kedua, ainal ghurfatu? Di mana kamar? Hadhihi hiyal ghurfah. Hadhihi hiyal ghurfah. Ghurfah artinya kamar atau ruangan. Ya, contoh kalimat ini adalah bentuk kalimat tanya yang menanyakan di mana atau menanyakan keberadaan suatu barang atau benda yang dijawab dengan ismul isyarah. Ainal masjid? Hadza huwal masjid. Nah, dan seterusnya. Berikutnya kata tanya aina. Contoh di sini. Aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Di mana Sa'id? Sa'id di kamar, dia sedang membaca Al-Qur'an. Sa'id di sini sebagai isim, ya. Fi sebagai harful jar, wal ghurfa sebagai isim, yaqra sebagai fi'il, Al-Qur'an sebagai isim. Kemudian aina sa'idatu? Di mana sa'idah? Ini adalah contoh untuk yang muannas. Sa'idatun fil ghurfa taqra'ul Qur'an. Sa'idah
di dalam kamar dia sedang membaca Al-Quran. Dilihat di sini, yaqra dan taqra. Ini untuk membedakan domir, ya, tanda domir kata ganti untuk orang ketiga laki-laki dan orang ketiga perempuan. Yaqra, huwa yaqra. Asli kalimatnya huwa yaqra'ul Quran, hiya taqra'ul Quran. Nah, ini adalah fi'il, ya, dinamakan dengan fi'lul mudhari'. Huwa yaqra'ul Quran, fi'il mudhari' untuk yang muzakkar kata ganti huwa. Kemudian taqra fi'il mudhari' untuk yang muannas kata gantinya hiya. Berikutnya salihun al-masjid yusalli, ya. Salihun yusalli fil masjid, ya. Salihun, rangkaian kalimatnya, salihun yusalli fil masjid. Saleh sedang sholat di masjid. Kemudian salihatun tusalliya musalla. Saleha sedang sholat di musalla. Ya, perlu penjelasan di sini tentang harful jar di sini fi, ya, menunjukkan lokasinya. Sa'idun fil ghurfa. Sa'id dalam kamar. Dia sedang membaca Al-Qur'an. Begitu juga dengan berikutnya sini, aina saleh, salihun fil masjid yusalli. Aina salihatun, salihatun fil masjid hiya tusalliya. Begitu juga berikutnya, aina syarif, ya, aina syarif, syarifun fil hammam yatawadda. Syarif di kamar mandi sedang berwudu. Kalimat berikutnya, aina syarifatun, syarifatun fil baiti tatawaddo. Syarifah di dalam kamar, di rumah dia sedang berwudu. Rangkaian kalimat ini, ya, di dalamnya ada harful istifham, kemudian penjelasan tentang fi'lul mudhari' yang di dalamnya ada kata ganti untuk orang ketiga laki-laki dan perempuan dengan domir huwa dan hiya dalam bentuk fi'lul mudhari'. Kemudian di situ ada harful jar untuk menunjukkan lokasi, tempat di mana sesuatu itu berada. Fil masjid, fil bait, fil hammam, fil musalla dan seterusnya. Yang pertama yaitu kata tanya aina, di mana? Ainal mi'tafu, aina nazara, di mana mantel, di mana kacamata, aina sa'id, aina sa'ida, aina sa'idatu. Man hadha, man hadhihi, man anta, man anti, man huwa, hiya, huwa yatawadda, hiya dan seterusnya. Aina sa'id, sa'idun fil hammam, huwa yatawadda dan seterusnya. Kemudian sa'idun fil masjid seperti sudah saya jelaskan di atas, ya. Kemudian berikutnya yaitu hadza huwa dan hadhihi hiya. Hadza huwa ini untuk yang muzakkar dan hadhihi hiya untuk yang muannas. Kemudian hadza walidi Ammar, hadza waliduhu Ammar, hadza jaddi, hadza jadduhu Ammar dan seterusnya. Hadza di sini hadza untuk menunjukkan ismul isyarah. Ini bapakku, ini ayahku, namanya Ammar. Hadza walidu Ammar, ini bapaknya Ammar. Hadza jaddi, ini kakekku, namanya Ammar. Hadza jadduhu Ammar, ini kakeknya Ammar. Hadza ammi, ini pamanku, namanya Ammar. Hadza ammuhu Ammar, ini pamannya Ammar. Ya, ini perhatikan perubahan kata atau perubahan domir, ya. Ya walidi menunjukkan kepemilikan, ya. Ini ayahku, ini ayahnya siapa? Ayahnya Ammar. Ini kakekku, ini kakeknya siapa? Ini kakeknya Ammar. Begitu juga contoh di bawahnya yaitu hadhihi, hadhi walidati, hadhi walidatu Aminah. Ini ibuku namanya Aminah, ini ibunya
Aminah. Ini kakek, ini nenekku, ini kakeknya neneknya Aminah. Ini pamanku, bibiku, ini bibinya, pamannya dari Aminah. Ya. Kemudian hadza wa tabib, ha huwa tabib wa mudarris wa muhandis. Huwa ini domir, kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Huwa. Kemudian huwa mudarris, tabibun, mudarrisun, muhandisun, talibun. Ini kategori untuk apa? Isim untuk al-mihna atau dinamakan dengan profesi untuk yang laki-laki. Kemudian yang ini hiya dan seterusnya, ini adalah untuk profesi yang perempuan. Demikian pembahasan kita dari unit 1 dan 2 dari Al-Arabiyah Baina Yadaik, kitab At-Talib Al-Awwal fi hadzal fasal. Inilah pembahasan kita dari bab 1, bab 2 atau unit 1, unit 2 dari kitab pertama dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Terima kasih atas perhatiannya. Naltaqi maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.